Halo semuanya, dengan saya Suyu Katana. Wow, luar biasa teman-teman. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Dan saya ucapkan selamat Natal buat teman-teman semua pencinta soka dan pencinta Master Joe Sandi. Wuhu, keren. Nah, teman-teman setia banget penonton kita semua yang ada di sini. Dan kita akan memanggil Master Joe Sandi. Siapa sih nggak kenal Master Joe? Wow, pasti kalau Anda mendengar kata-kata Joe Sandi ya, pasti Anda mengingat angka-angka. Wah, prediksi angka. Semua dihubungkan dengan angka-angka. Nah, saat ini mungkin Master Joe tidak akan memainkan angka-angka, tapi akan memainkan atau memberikan kesaksian ya, tentang kesaksian hidup kepada Tuhan Yesus yang melawat dia. Luar biasa. Jadi, belum pernah hanya khusus di YouTube Show, dia akan membagikan ceritanya untuk kita semua. Jadi, tidak boleh panjang dan lebar lagi, kita panggil dia. Inilah dia, Master Joe Sandi, Master Magician Indonesia. Tepuk tangannya semua. Halo, Master Joe Sandi. Thank you banget. Ya, tepuk tangan. Luar biasa, Master Joe. Selamat Natal, Master Joe. Shalom buat semuanya ya. Shalom. Selamat Natal, Merry Christmas. Ya, Selamat Natal, makin banyak diberkati. Kali. Dan semua amin, pekerjaan pun dilancarkan. Di tengah pandemi. Iya betul, kesehatan maksimal. Gimana Master Joe, apa kabarnya? Yang penting sehat. Ya harus sehat. Sebetulnya kalau ada pertanyaan seperti itu ya, Soyu ya, apa kabar? Nah ini nih sebetulnya apa ya? Sesuatu yang kita itu tergantung meresponinya. Keadaan sekarang mungkin tidak sesuai harapan, tapi kalau kita responin dengan positif, kita kan selalu bilang kabar baik. Kabar luar biasa. Nah itu bisa saja benar-benar baik atau mungkin kurang baik, tapi kita mengimani segala sesuatunya akan menjadi baik. Nah itu yang paling penting. Benar-benar Mas Joe. Kadang-kadang di masa pandemi ini banyak sekali yang di PHK, banyak sekali yang butuh ketekanan ekonomi ya, yang tadinya nggak punya spending, akhirnya wah dikuras pikirannya. Gimana tuh? Nanti kita akan bahas seperti itu. Mungkin Master Joe, saya akan perkenalkan lagi ya Master Joe ya. Jadi Master Joe Sandi ini bukan hanya sebagai Master Magician Indonesia saja teman-teman. Karena gelaran Master ini dia dapatkan dengan jeripaya yang luar biasa di acara The Master Session pertama ya Master Joe. Ya, betul. Pertama. Session pertama ya. Pertama tahun 2009. Aduh, udah lama sih sebetulnya. Cuman perjuangannya nggak hilang. Nah, berat ya, berat dalam perjuangannya sungguh luar biasa ya. Sesuatu yang butuh sesuatu yang sabar. Yang paling penting sabar. Betul. Dan kedua orang tidak banyak yang tahu. Ternyata Master Joe itu adalah seorang master, bukan seorang master magician juga, tapi master seremoni. Orang kalau tidak kenal master seremoni, Master Joe ini sayang banget ya. Pasti acara pernikahannya pasti dahsyat. Jadi kalau teman-teman mau menikah ya, kontak langsung dengan Master Joe. Pasti ada sesuatu yang unik di acara tersebut. Spesial buat buat orang-orang yang ingin menikah dengan menggunakan jasa dari Master Joe Sandi. Keren. Mantap. Master Joe, selain jadi MC gimana? Enggak, banyak yang nggak tahu gini. Saya pernah berapa kali setelah itu kan nge-MC-in karena memang ada order MC juga ya. Di tengah-tengahnya saya main sulap. Terus orang bilang gini, loh kok sekarang MC? Lah, sebelum saya terjun profesional di sulap, maksudnya ya menjadi sebuah profesi, sebelumnya memang saya sudah MC. Dari tahun berapa? Sebelum tahun 99, saya udah MC gitu. Itu jadi orang taunya ya udah karena kan taunya televisi waktu itu ya, televisi di televisi dikenal ya sebagai magician, ya udah taunya magician gitu, padahal awalnya memang saya basicnya MC. Jadi awalnya adalah seorang master ceremony, habis itu jadi master magician, sekarang jadi master angka. Banyak banget master. Banyak yang nanya togel loh, Soyu. Benar togel. Saya pusing tuh di DM itu, saya beneran itu, tapi nggak mungkin saya screenshot ya, maksudnya. Betul. Banyak banget kalau saya ngobrol sama teman-teman. Ada kalimat gini, Master, tolonglah, saya sedang dililit hutang, berbaik hatilah, terbukalah, berikanlah kami keleluasaan. Saya pengen sekali ini lunas, saya tidak akan lagi main togel. Aduh, banyak yang kayak gitu. Saya langsung jawab gini,
Kalau saya bisa tembusin itu, saya nggak akan kayak gini juga. Gitu. Maksudnya nggak perlu juga keliling show kayak gitu. Lagian, aduh itu cara orang banyak shortcut kan. Ya dalam hidup itu pengennya shortcut. Betul. Tapi akhirnya, ya itulah kurang baik. Karena orang di masa pandemi ini orang butuh bantuan gitu, istilahnya bantuan yang instan, yang cepat. Nah, betul. Banyak yang jalannya pakai jalan singkat, tapinya. Jalan singkat. Ada yang negatif juga, banyak. Marak sekarang pencurian. Ada yang klepto juga, ya kleptonya itu penyakit ya. Maksudnya di supermarket ada, itu kenapa lagi ngumpul-ngumpul nih waktu itu, ada orang ngumpul, ada yang nyolong, aduh kesian gitu. Saya bukan gimana miris gitu, mungkin karena kebutuhan, tapi ya susah ngomong jadinya. Betul. Prihatin aja, sangat prihatin. Ya sesuai tema kita nih, Master Joe. Ya gimana? Kita adalah believe by faith. Nah, jadi istilahnya kita percaya dengan iman kita. Kan orang cuma percaya aja, tapi nggak ada faith-nya kan. Nah, betul. Ada nggak cerita kisah-kisah untuk teman-teman kita semua yang nonton di YouTube ini, ya? Ya. Pastinya Master Joe punya pengalaman hidup yang mau di-sharekan kepada teman-teman yang mungkin teman-teman, ternyata Master Joe juga ngalamin ya. Bukan cuma kita-kita aja ya. Apalagi di masa pandemi ini butuh support, butuh dukungan, butuh motivasi dari Master Joe. Silakan Master Joe, waktu dan tempat saya serahkan kepada Master Joe. Terima kasih. Silakan. Teman-teman semua, para pendengar di YouTalk Show ini, memang kalau bicara seseorang itu, kalau kita ngelihat seseorang, baik melihat atau membaca di tabloid, atau melihat di televisi, tahunya itu setelah bersinarnya. Tapi mereka tidak tahu sebelum menuju itu tuh, berdarah-darahnya seperti apa. Bagaimana mempertaruhkan sesuatu yang berhubungan dengan harga diri, mempertaruhkan sesuatu yang berhubungan dengan, bisa dibilang perjuangan menghabiskan waktu untuk sesuatu. Kita bisa mengesampingkan waktu untuk keluarga, untuk mau nggak mau kita harus terjun di bidang ini. Karena harus berjuang di bidang ini, gitu. Di bidang apapun juga pasti banyak sekali. Dan itu berat sekali. Dan orang taunya setelah menjadi bintang gitu, kayak lagu ini aja ya, menjadi bintang gitu, mencapai bintang. Udah mencapai bintang baru orang melihat seperti itu. Sebetulnya dalam kehidupan saya sendiri, prosesnya itu sangat panjang ya, dan bukan panjang lagi, tapi seklumitnya itu banyak sekali. Dalam artian kalau bukan karena tangan Tuhan, tidak mungkin saya memiliki kekuatan. Karena memang manusia terbatas kekuatannya. Ada juga yang memang ada orang yang bisa berjalan dan berhasil. Mungkin bisa bilang seperti ini. Tanpa Tuhan pun saya bisa berhasil. Mungkin ada orang bisa melakukan testimoni. Testimoni itu begini ya, Soyu ya. Ada orang testimoni itu secara melibatkan orang lain atau pihak lain. Ya, ada yang testimoni dia mengatakan malah saya dengan kekuatan saya, kemampuan saya, intelijensi saya bisa mencapai semua tanpa tanpa bantuan siapapun, tanpa campur tangan, tanpa berharap bergantung pada siapapun. Oke, boleh. Saya jadi ingat ada sebuah cerita singkat gitu ya. Ini cerita zaman waktu saya kecil sekali dari seorang hamba Tuhan. Dia menceritakan gini, ilustrasi kecil ya. Ada ibu sama anak belanja di satu toko ya langganan mamahnya gitu ya. Karena sering belanja, itu kan toko kelontong, banyak ada makanan, ada apa juga. Yang punya toko bilang seperti ini. Oh iya, saya ingat itu cerita dari Bapak Pendeta Yusuf Roni. Tahu ya? Terus yang punya toko bilang gini, bilang ke anaknya, "Nak, kalau mau ambil permen ambil aja." Si anaknya diem, kayak malu-malu gitu ya. Terus, "Nggak apa-apa, ambil aja." Ambil sesukanya. Tuh ditoples tuh, buka aja. Diem. Nggak mau. Akhirnya, karena dipikir malu-malu, diambilin dong. Diambilin, terus langsung dia terima pakai tasnya itu. Oke, udah, makasih. Bilang makasih. Begitu pulang, mamanya tanya, "Tadi kamu waktu disuruh ambil permen, kenapa nggak ambil sendiri? Kenapa harus dia ngambilin?" Jawabannya ini memang membuat siapapun juga, saya harap ya, ini menjadi satu motivasi. Jawabannya seperti ini, di luar dugaan. Dia bilang gini,
Mama, tangan saya kecil. Kalau saya ambilnya sedikit. Tangan Om itu kan gede. Saya terimanya kan banyak tuh. Tuh jadi banyak ini. Waduh. Kita mau berhasil bisa nggak dengan usaha sendiri? Bisa. Karena memang kita punya kemampuan ya. Tapi beda hasilnya dengan waktu yang dari Tuhan. Beda hasilnya ketika tangan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Lain. Bukan soal dari jumlah, tapi bagaimana kita menikmatinya. Kita kan tahu ya ada ayat bilang gini, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Jadi ketika ada seorang di mata kita, dia diberkati seolah-olah, diberkati. Tapi embel-embelnya penuh dengan kesusahan, sepertinya tidak damai, sepertinya penuh curiga, kaya, dia berhasil, karirnya hebat. Berarti kita jadi curiga, ini berkat atau ini sebuah jerat gitu. Nah itu, kalau berkat Tuhan itu tidak meninggalkan embel-embel yang lain yang negatif. Selalu membawa sukacita dan menjadi berkat untuk orang lain. Itu yang saya pegang. Itu yang selalu saya lihat ketika melihat sudut pandang saya melihat orang lain. Seseorang itu, wah tampak secara materi gitu ya, finansial, sepertinya diberkati jauh melebihi orang-orang kaya gitu. Tapi lihat dulu, dia memiliki sesuatu yang sebetulnya dia tidak suka dan mengikuti kehidupan dia. Kalau ada dan itu membebani, istilahnya kayak gini. Saya misalnya kerja gaji saya 1 juta misalnya. Saya mungkin banyak kekurangan dengan pendapatan seperti itu. Lalu saya kemudian dapat promosi gajinya 10 juta. Tapi kesusahannya lebih dari 10 kali lipat dari saya dapat gaji 1 juta. Berarti kan pertanyaan besar, saya tambah banyak penghasilan, kok susahnya tambah banyak? Perasaan dulu nggak sesusah ini. Nah, itu tanda tanya besar gitu ya. Iya, betul. Ini berkat atau bukan? Betul. Ya enggak? Yang paling penting itu kita bagaimana bisa menikmati apa yang kita terima dengan disinkronkan dengan keadaan kita. Secara finansial, secara fisik kita terima, berhubungan disinkronkan atau dikolaborasikan atau sejalan dengan waktu yang ada dalam kehidupan kita, itu harmoni nggak semuanya? Kalau harmoni itu berarti berkat Tuhan. Amin. Kalau tidak, waduh, saya nggak tahu tuh. Jadi susah, nggak boleh ngejudge ya, tapi nggak boleh menghakimi. Tapi kalau berkat Tuhan nggak seperti itu, nggak ada apa namanya? Ada selalu negatifnya ya, pasti. Betul, selalu membawa sukacita. Itu. Jadi ingat ada lagu kayak gini, lagu seperti ini, Soyo ingat nggak yang Bapa engkau sungguh baik, tahu lagu itu? Kasih-Mu melimpah di hidupku. Nah ini baris keduanya ini penting nih. Bapa, ku berterima kasih. Nah ini berikutnya nih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Nah kalimat kan berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Nah kita nanya, berkat hari ini. Apa Tuhan berkat-Ku hari ini? Jawabannya adalah, ya hari ini. Kamu dikasih hari ini itu sudah berkat. Ya enggak? Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih besar ketika atau pada saat kita menikmati hari ini. Ya karena orang berpikiran kalau berkat tuh udah ngomong-ngomong tentang duit, materi, finansial atau sesuatu yang berhubungan jasmani. Itu sudah tertanam seperti itu kan ya? Sudah brainwash kita ini. Iya, betul. Cuci otak kita dari kecil karena lewat media atau apa yang kita lihat seperti itu. Contoh, kalau namanya kerja aja. Kerja itu apa? Ke kantor 8 to 5. Jam 8 sampai jam 5. Itu kerja. Jadi kalau dia di rumah terus nganggur, belum tentu sekarang. Siapa tahu dia juga mengerjakan pekerjaan yang online dan hasilnya lebih besar, ya enggak? Jadi paradigma mengenai kerja atau mengenai sesuatu, cara lama itu hilangkan. Gitu ya. Berkat itu bukan seperti itu juga. Berkat itu ketika kita masih bisa menikmati dan bisa melihat hari ini, itu sudah berkat dari Tuhan. Luar biasa. Saya kalau disebut kesaksian secara satu demi satu terlalu banyak ya, banyak sekali. Cara Tuhan luar biasa. Cara Tuhan seperti ini, Soyu. Ketika dulu ya, saya bisa bicara seperti ini ke teman-teman. Coba saya seperti ABC gitu ya. Maksudnya ABC itu bukan menjadi seperti itu ya, maksudnya bisa mendapat satu bonus seperti ini gitu ya. Lalu teman-teman bilang gini, lu ngimpi lu, saya ketawa juga. Tapi semua itu terwujud, terjadi, dan pada saat terjadi, saya sudah lupa pembicaraan itu,
teman-teman yang dulu saya sempat berbicara, mereka yang kontak. Dulu ingat nggak kita waktu di lift ngobrol? Dulu ingat nggak kita lagi makan dulu itu makan pecel lele ngobrol? Oh saya udah lupa. Ya kamu kan bilang gini-gini, terwujud ya. Wah saya jadi oh iya ya. Jadi ingatkan sama teman-teman. Oh iya, cara Tuhan misterius. Kenapa misterius? Ya itu karena dia Tuhan. Kalau caranya ketahuan, berarti dia bukan Tuhan. Ya enggak? Setuju kan? Setuju. Kayak gitu. Caranya selalu misterius. Dan setiap orang beda. Cara Tuhan bekerja kepada setiap pribadi, itu berlainan. Nah, kalau misalnya contoh, misalnya Pastor Jo pernah nggak ngalamin sesuatu, lagi terpuruk banget, dan akhirnya dilawat sama Tuhan Yesus. Itu ada nggak satu kisah cerita? Banyak. Satu aja, misalnya untuk dibagikan kepada teman-teman kita yang nonton YouTube, ini sebagai motivasi lah. Silakan. Ya, kalau jujur aja, saya secara pribadi jujur ya, dalam keadaan apapun, terpuruk apapun, memang secara fisik saya terpuruk, tapi saya memang sudah terlatih gitu ya dari kecil juga, didikan dari orang tua juga, apalagi dari mama saya sangat keras untuk kalau mendidik mengenai jangan pernah menyalahkan Tuhan. Itu satu kalimat yang selalu terngiang-ngiang. Jadi dalam keadaan apapun, dia selalu mengikatkan cerita Yusuf. Yusuf itu, ya kita tahu ceritanya ya. Yang dibuang bukan orang lain, sama saudaranya. Pengertian saudara di sini adalah orang yang tidak mungkin. Kita pikir tidak mungkin dia bisa mengkhianati. Banyak kan di antara kita seperti itu ya. Betul. Ya hopeng saya. Hopeng itu asal dari kata haupeng ya. Pengyu, teman. Jadi haupengyu. Aduh, ini sorry banget. Nggak mungkin. Tapi bisa terjadi. Nggak mungkin keadaan seperti ini bisa terpuruk. Nggak, tapi bisa terjadi. Toh lebih jatuh dari sepertinya dari mulut buaya, mulut singa ke mulut naga atau apapun. Tapi akhirnya dia tetap fokus kepada Tuhan dan akhirnya dia tidak akhirnya endingnya itu bukan ending, maksudnya berakhirnya itu dengan sesuatu yang penuh kemuliaan. Kalau saya pribadi, saya mau cerita ya, saya pribadi. Contoh gini, dulu saya kerja di sebuah perusahaan, di sebuah bank, ya 13 tahun saya kerja. Yang tadinya tahun kelima udah nggak tahan, akhirnya saya belajar sulap. Saya ingat banget tahun 99 tuh belajar sulap. Saya kerja tahun 94. Kerja di bank karena persaingan ini dan itu, dan karena memang saya sulit mengikuti juga berat gitu ya. Tahun 99 udah saya bilang, mah saya udah nggak tahan. Karena papa saya kan udah nggak ada dari saya umur 4 tahun, jadi saya hidup banyak dengan mama. Mas saya udah nggak tahan kerja, sabar, cari aktivitas supaya kamu nggak jenuh, nggak gimana di kerjaan. Saya cari-cari, akhirnya saya belajar sulap waktu itu ke Mr. Robin. Almarhum Mr. Robin ya. Itu pun dengan cara Tuhan yang tidak sengaja. Contohnya, saya waktu itu kita dari keluarga ya, ini kos sepupuan. Akhirnya kita kontrak rumah yuk, ayo udunan kita kontrak rumah. Saya dengan sepupu dengan adik kontrak rumah, dan setelah kontrak rumah benerin antena, dan saya melihat di televisi, ada Mr. Robin. Oh ternyata orang Bandung. Saya langsung belajar. Nah dari sulap itulah saya mendapat semangat untuk tetap kerja terus menerus. Kenapa? Saya dapat trik baru ke siapa saya show-nya, siapa performnya, ke teman-teman kantor kan. Nah jadi ada perubahan. Ketika kita memiliki skill tersendiri, teman-teman jadi berubah. Wow, jadi makin dekat, makin happy gitu ya. Wah, sampai jam kerja waktu itu jam 5, jam 4 itu ada namanya Joe Sandi Show. Jadi bukan sama atasan di atas gini. Kalau mau nonton di meja panjang bareng Joe Sandi Show, di acara Joe Sandi ini, katanya Joe Sandi Show itu maksudnya kumpul aja gitu sulap 1 jam. Kerjaan kalian harus beres. Jadi mereka termotivasi. Saya termotivasi kerja cepat. Kenapa? Kalau enggak, gue nggak bakal nongkrong, nggak bakal ikutan nonton gitu maksudnya. Akhirnya ya memberi dampak positif. Akhirnya dan terus dan bertahan sampai belasan tahun saya kerja di bank. Nah, saya ini karyawan biasa. Ini masuk ke babak ceritanya ya. Saya tidak pernah berpikir untuk berkenalan dengan pimpinan yang lebih tinggi. Saya tidak pernah berpikir untuk tiba-tiba big boss dari Jakarta. Saya kan di Bandung. Datang terus bertemu saya boro-boro. Nggak mungkin. Karena apa? Kita kalau pernah ada kunjungan, kita dari jauh aja. Karena saya termasuk secara level ya di bawah lah ya, dibanding mereka yang di atas, yang marketing, yang apa jauh. Jadi kita hanya melihat dari belakang. Cuman gini, iya ya, keren ya itu. Oh, bos kita yang baru. Oh iya, itu baru keren. Udah memang ada baru waktu itu, ganteng, keren, terus pinter.
oh itu ya, oh itu ada teman yang nyeletuk ini, oh itu ya yang digaji bulanan ratusan juta itu, kayaknya karena otaknya pinter, memang kelihatan banget ya, wah cara ininya beda. Bos-bos yang di depan, kita nggak mungkin mau salaman aja siapa kita. Satu saat kemudian, ketika Tuhan mengangkat dengan, ya the master itu sebuah titik balik. Sebetulnya jangan bicara soal materi. Jangan bicara soal bisa tampil televisi doang itu waktu itu ya. Televisi kan lagi debutnya lagi tinggi banget. Ya, bukan betul. Itu. Bukan soal itu. Orang lain yang sering lalu lalang di televisi pun mengalami hal yang jauh lebih hebat dari yang saya dan teman-teman ya. Mereka jauh lebih sering. Bukan itunya. Tapi titik baliknya seperti ini. Satu waktu saya mengisi acara di acara per 2 minggu ya, acara live. Acara bank tapi live ya di TV. Begitu saya tampil, lah saya bingung. Kok ini ada bos saya dulu waktu di bank itu, big boss yang dari Jakarta. Rupanya dia sudah ditarik dari bank saya yang dulu. Ya biasa di-hire. Yang ini di-hire gitu ya. Oh Anda nonton saya nih. Wah saya senang udah beres. Aduh saya peluang nih. Saya pengen salaman nih. Belum saya mau salaman tiba-tiba udah datang. Dipanggil sama bapak. Bapak siapa? Itu big boss katanya. Big boss ini baru. Oh akhirnya saya ketemu. Lalu saya bilang. Dulu saya pernah ketemu Bapak, tapi saya tidak sempat bersalaman. Loh, di mana ketemu saya? Saya kan dulu dari Bandung, saya kerja di sebuah bank swasta. Bapak kan dulu pimpinan kita. Oh gitu, wah dia senang, dia happy. Akhirnya dia rutin. Saya setiap 2 minggu sekali itu saya tahu. Sampai satu saat, saya tidak memungkinkan bisa tampil, soalnya karena waktu itu ada acara wedding. Oh, acara wedding. Jadi saya tidak bisa nih. Saya Sabtu ini tidak bisa live. Kenapa? Kata si pihak RCTI itu. Saya ada acara wedding. Lapor dong. Josandi nggak bisa tampil Sabtu ini. Waduh, nggak bisa. Harus ada Josandi. Ya gimana acara wedding? Ya nggak? Terus ditanya gitu. Wedding sampai jam berapa? Aduh, nggak bisa diprediksi. Ya nggak? Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin bisa di-split kayak gitu. Nggak bisa kalau udah satu. Saya kalau udah fokus di hari itu. Fokus di situ. Soalnya. Akhirnya usahakan harus datang. Bukan gitu. Itu kan acaranya live di Taman Mini. Ini saya acaranya di Bandung. Bandung, betul. Saya MC-nya di Bandung. Nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Lalu bilangnya apa? Waduh, nggak bisa. Big Boss bilang harus ada Josandi. Pokoknya nggak mau tahu, harus ada Josandinya di tayangan live nanti. Maksudnya di acara live nanti. Akhirnya, di luar dugaan saya, itu yang saya omongin sama teman-teman itu yang tadi saya bilang di live itu ya. Yang waktu itu di jalan naik motor, tahu nggak apa? Disiapkan pengawalan ya dari Mabes Polri. Jadi begitu saya beres dari Bandung, beres MC jam 8, itu langsung ada mobil patwal berjajar, langsung saya naik, langsung ngebut sampai jam 9, bayangkan 1 jam. Ya maksudnya saya jadi VIP gitu waktu itu. Yang saya ingat bukan soal VIP-nya. Orang bisa beli dong. Maksudnya bukan duit. Orang itu kan rasanya lain. Ya. Lah, iya, rasanya lain. Maksudnya polisi juga kan membantu masyarakat atau melayani masyarakat. Itu kan bisa saja. Paling misal diganti, saya nggak tahu teknisnya atau prosedurnya diganti uang transport atau apa, nggak ngerti ya. Yang siapapun bisa, tapi ini beda. Saya diminta dan saya waktu itu menjadi VIP banget gitu. Begitu sampai udah ditungguin. Oke, langsung make up, langsung dipakai touch up gitu, bedak gitu. Langsung nggak lama langsung tampil acara live. Terus itu teman-teman saya yang di acara wedding. Kalau cewek lama banget ya. Teman-teman saya yang tadi acara di acara wedding di Bandung, mereka nonton. Lah, barusan kita bareng, sekarang udah di Jakarta lagi. Ini tapping nih, bukan live, kayak tapping. Tapi memang bisa. Artinya dulu saya bercanda sama teman saya gini. Begitu ada patwal, saya bilang gini, lihatin, ntar tuh yang mobil belakang itu gua di dalamnya, ketawa-ketawa itu. Lagi makan pecel lele, maksudnya bukan ini makan pecel lele. Terus ada mobil, patwal, tuh liatin, itu lagi jemput gua tuh mau ini bercanda. Tapi Tuhan wujudkan hal-hal seperti itu. Jadi saya bercanda, ternyata Tuhan juga bercanda dengan saya gitu ya. Ngerti kan ya? Oh, diwujudkan gitu. Bukan soal yang lainnya, tapi bukan soal patwalnya, bukan soal yang lain yang tadinya itu, tapi lebih ke apa yang tidak pernah terpikirkan yang tadinya hanya candaan, itu Tuhan siap.
Itu kayak ada ayatnya itu kayak. Ada ayatnya. Okay. Artinya selalulah berpikir positif. Ya karena pikiran positif itu bisa menarik kuasa Tuhan. Betul. Percaya kan ya? Ya, amin. Percaya. Kita memang ada juga ayatnya bahwa satu saat ketika waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan, lalu ada orang yang 12 tahun pendarahan, tahu kan Soyo ya? Di cerita itu. Lalu semua megang, ketika dia punya pikiran, ya asal saya pegang ujung jubahnya, pasti saya sembuh. Setelah itu terjadi, dia sembuh, dipegang dan sembuh. Lalu Tuhan Yesus bilang seperti ini. Siapa tadi yang megang saya? Petrus bilang gini, loh, guru, ini ratusan orang dorong-dorongan. Terus engkau bilang siapa yang megang? Ya banyak dong. Oh beda. Yang satu ini beda. Karena ada kuasa mengalir keluar dari tubuhku. Nah itu dia. Kalau kita memegang, dalam arti memegang Tuhan itu datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan yang tadi believe dengan iman gitu ya. Dengan percaya dengan iman itu, maka kita bisa menarik kuasa Tuhan. Kalau tidak, ya maaf, yang lain tidak terjadi apa-apa dengan yang lain yang berkerumun itu. Itulah yang itu menjadi contoh buat kita bahwa percaya aja, tapi nggak penuh iman kebanyakan gitu. Ya. Betul. Makanya percaya itu betul, hanya percaya saja. Sedangkan di sebelah dibilang yang paling penting itu adalah karena iman. Ya enggak? Abraham memiliki keturunan. Ya, karena iman Sarah bisa melahirkan pada usianya disebutnya sudah mati pucuk. Karena apa? Karena iman. Kalau sekedar percaya ada banyak. Makanya di Perjanjian Lama banyaknya kata-kata percaya, tidak ada kata iman. Yes. Di Perjanjian Lama nggak ada kata iman. Yang ada itu percaya. Nah, iman itu peneguhannya di Perjanjian Baru. Makanya kata iman itu apa iman? Makanya saya terima banyak firman Tuhan dari beberapa teman-teman dan rekan dari hamba-hamba Tuhan juga. Iman itu berhubungan dengan Kristus. Makanya ada kalimat gini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu dari yang tidak kita lihat. Nah, imannya kita ganti dengan Kristus. Kristus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ngerti kan ya? Iman itu selalu berhubungan dengan Kristus itu sendiri. Jadi tanpa iman tidak mungkin terjadi. Maksudnya tanpa kita berpegang teguh pada Kristus, ya kita menjadi domba yang mengembara, tidak punya gembala. Itu aja. Ya saya makanya Tuhan dalam hidup saya, kalau saya diberikan kekuatan, keberhasilan, satu yang ingin saya selalu rindukan adalah membawa sesuatu membawa prestasi selama hidup ini. Apa? Ya melayani Tuhan, itu yang paling penting. Melayani pengertiannya adalah memberikan kekuatan kepada yang lemah, memberikan penghiburan kepada yang susah. Itu nomor satu. Ya enggak? Itu pelayanan yang menjadi berkat untuk semua orang. Dulu saya ingat cerita ini loh, pemilihan Miss Universe kalau nggak salah ya, saya perlu ingat. 3 orang, biasanya Miss Universe itu kan setelah 3 itu dikasih satu pertanyaan tuh. Betul. Ya enggak? Satu pertanyaan dijawaban untuk 3 orang ya. Betul. 3 orang ya. Terus ada 3 tuh dari India, dari 2 lagi saya lupa. Pokoknya selalu dari Amerika. Selalu ada apa sih Amerika tuh selalu ada ya. Terus 1 lagi saya lupa. Ditanya gini, menurut kamu siapakah wanita yang paling hebat di dunia ini? Wanita ya. Ada yang bilang, saya lupa ya. Ini lupa ingat tapi arahnya ke situ. Ada yang kalau nggak salah bilang gini ya. Bilang Margaret Thatcher. Margaret Thatcher itu seorang pemimpin yang tangan besi. Seorang wanita bisa mengatur semuanya, mengatur tatanan negara. Wah keren, semua tepuk tangan. Ada yang bilang satu lagi, kalau nggak salah ini loh, siapa? Filipina itu, Filipina itu, ini apa? Corazon Aquino gitu ya. Corazon Aquino ya. Yang pokoknya dia pemimpin dari Filipina aja. Dia bisa di Asia itu yang hebat lah gitu ya. Dari waktu itu dari kepemimpinan Corazon Aquino. Terus yang dari India ditanya, semua itu hebat, jawabannya alasannya hebat. Nah, yang dari India ditanya, menurut kamu siapakah wanita yang paling hebat di dunia? Jawabannya apa? Mother Teresa. Wah keren banget gitu ya. Terus yang lain kan tadi dia prestasinya ini ya. Yang tadi itu yang dari kandidat yang lain, prestasinya disebutin satu-satu. Begitu yang ditanya.
di deskripsinya panjang banget gitu. Terus ditanyain dia, menurutmu siapa yang wanita yang paling hebat? Jawabannya Mother Teresa. Oh iya. Kenapa? Jawabannya cuma satu baris. Karena dia bisa membuat orang yang menangis menjadi tertawa, udah gitu aja. Simple. Udah kan? Keren kan? Udah. Memang kalau kita misi hidup kita bisa membuat orang yang menangis jadi tertawa, itu kita sudah menjadi Superman. Amin. Kita sudah menjadi orang hebat. Simpel aja. Itu aja sih. Memberikan kekuatan pada yang lemah, memberikan penghiburan pada yang susah. Udah. Itu yang menjadi misi hidup saya. Apa artinya hidup ini? Kalau hanya cuma bernafas doang. Benar nggak? Ya, betul. Iya nggak? Hidup bukan cuma berbuat bernafas, tapi berkarya. Berkarya yang berdampak. Berdampak untuk memberi kekuatan pada orang lain. Itu saja. Itu yang menjadi ini saya sih. Oke. Kalau kita di luar itu ya banyak lagi yang lain. Iya, banyak. Tapi ini nggak apa-apa, kita tuntas lagi. Jadi kita kan di masa pandemi ini banyak orang yang apalagi kita sebagai seorang entertain, jadi singer, ya mungkin yang presenter, biasa-biasa saja, MC dan sebagainya kan mengalami hal pendingan kerjaan lah semacam itu. Betul. Nah, karena corona ini. Bagaimana cara menghadapinya nih? Nah, kalau menurut Master Joe gimana? Ya sudah. Kalau menurut saya ini bukan kapasitas kita untuk tahu dan bagaimana menghentikan corona ini. Yes, betul. Kita tidak tahu. Lakukan yang mampu kita lakukan, minta hikmat kepada Tuhan. Karena memang tertulis juga di kitab suci bahwa kalau besi menjadi tumpul, maka tenaga harus ditambah katanya. Artinya artinya tahu sendiri kan ya, kalau besi tumpul ya tenaga harus tambahin untuk kegali. Nah, seseorang bisa sukses bukan karena hanya prestasi, tapi karena hikmat. Makanya minta hikmat kepada Tuhan. Dan tiap orang itu berbeda. Cara yang saya bilang itu, cara kerja Tuhan berbeda. Kita harus tahu ya, bahwa corona ini jangan mudah termakan isu yang enggak. Maksudnya gini loh, maksudnya isu seperti ini. Katanya, corona itu lebay. Virus corona itu, COVID ini dibuat-buat. Jangan terlalu gitu. Kenyataannya sudah banyak korban. Dulu Belanda masih jauh istilahnya ya. Sekarang ini orang-orang makin dekat. Betul. Jujur ya, orang yang kita kenal kan. Kalau dulu, si ini gitu. Saudaranya si A. Wow, sekarang terlalu banyak ya. Sekarang udah orang yang kita kenal. Artinya, cintai juga. Tetap kita harus pahami gini. Corona itu ada. Ya. Virus corona itu ada. Makanya kita harus patuhi protokol kesehatan dari pemerintah yang dicanangkan pemerintah ya, 3M itu ya. Ya, seperti itu kan. Tapi kita juga harus tahu, di samping corona ada, Tuhan pun ada. Ya. Dua-duanya sama-sama tidak terlihat. Yang membedakan adalah yang satu mematikan, yang satu menghidupkan. Yang satu membuat putus harapan, yang satu memberi harapan yang luar biasa. Terserah kita, terserah Anda pilih yang mana. Keyakinan iman kita, belief faith ini mau ke yang mana. Itu tiap orang tidak bisa dipaksa. Kalau Anda lebih menitikberatkan dan sibuk dengan sesuatu yang ada ini, pandemi ini, terlalu stres, nanti menuai akibatnya sendiri. Iya, betul. Dan kalau kita alayangan pandangan kita, Petrus waktu berjalan di atas air, waktu matanya tertuju pada Tuhan, dia bisa melewati hukum fisika, bisa melewati hukum gravitasi. Dia berjalan di atas air gitu. Tapi ketika dia merasakan sesuatu yang membuat dia khawatir, dia tenggelam. Ditulisnya, lalu dia mulai tenggelam. Bukan tenggelam ya, harusnya tenggelam tuh gini loh, jebur gitu ya, terjebur gitu ya, terjebur. Tapi ditulisnya, dia mulai tenggelam. Saya bisa bayangkan gini, mulai tenggelam tuh bisa seperti ini loh, bisa kelihatannya. Ini di atas air, lalu dia mulai tenggelam tuh gini loh, pelan-pelan masuk, sampai sempat bilang kayak gini, Tuhan, tolong aku. Sampai sempat, kalau kejebur nggak akan sempat ngomong kan? Bener nggak? Kalau kejebur, baru ngomong Tuhan, jebur. Udah langsung masuk. Tapi dia sampai bilang, Tuhan, tolonglah aku. Artinya bener-bener mulai tenggelam tuh gini nih, set. Mulai gini nih, set, masuk. Langsung dipegang. Dan tidak terjadi. Nah, jangan sampai keadaan sekitar membuat kita mulai tenggelam. Terus pandang kepada Tuhan. Itu saja. Wih, luar biasa. Ini cerita yang dahsyat, teman-teman ya. Sekali lagi ini aku
dari cerita Master Joe ini itu menggugah motivasi yang luar biasa nih, cocok jadi master motivasi nih. Tadi ada master magician, master ceremony, ya kan? Sekarang adalah master motivasi, ini cocok banget nih. Jadi apalagi ya, kita sharing firman Tuhan aja ya. Kita kan boleh. back to word of God ya. Karena betul. hanya firman Tuhan yang semua bahan dasar dari dunia ini adalah firman. Yang kita percaya itu. Alam semesta, galaksi atau apapun juga jagat raya ini bahan dasarnya itu firman. Makanya kalau kita memakai bahan dasar itu, maka apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu saja. Dan satu lagi yang tadi, bagaimana kiat-kiatnya dalam corona ini, betul. Saya nggak bisa bicara satu-satu, karena tiap orang punya profesi yang berbeda. Benar. Entrepreneur atau apapun juga. Ya, nomor satu adalah minta hikmat kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Tiba-tiba ada satu pola yang, ada satu titik terang yang, loh, saya menemukan ini loh, bisa dilakukan. Dan itu adalah tiap orang berbeda-beda. Ya, makanya selalu mengandalkan, berharap, bergantung kepada Tuhan. Kadang udah zona nyaman ya. Wah, saya jadi magician aja. Tapi kalau nggak ada panggilan, gimana cara membayar cicilan? Gimana cara membayar sayur dan yang di dapur, ya kan? Betul. Sekolah dan sebagainya. Dapur kan harus ngebul gitu ya, istilahnya. Dapur harus ngebul. Ya kalau kita berpikir secara ekonomi, ya jelas-jelas ini bahasa yang simpelnya ya. Bahasa simpelnya gini aja. Ya kurangi sesuatu yang tidak perlu, jangan konsumtif, udah jelas. Ya, jangan mentang-mentang, saya percaya pada Tuhan, borosnya minta ampun. Ya nggak mungkin lah, yang benar aja. Semua lakukan dengan sewajarnya. Ya, makanya patokannya doa Bapa kami betul, berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya. Udah. Bukan makanan yang berlebih. Jangan berlebih, secukupnya. Kalau Tuhan berikan kelebihan gimana? Berikan kepada orang lain. Itu prinsip saya. Kalau Tuhan, bisa saja Tuhan limpahkan kelebihan. Ingat orang lain maksudnya. Bukan hanya kita nikmati sendiri. Kadang-kadang pada saat kita mendapat kelebihan itu, Soyo ya, itu adalah bukan berkat, bisa saja itu ujian. Orang ya itulah. Jadi selalu mengingat orang lain. Ya nomor satu kan kita tidak bisa, kita seperti ini pun karena orang lain juga support dari orang-orang gitu ya. Jadi selalulah mengingat mereka yang dalam keadaan susah. Yes. Jadi esensinya besar banget. Apalagi kalau patokannya doa Bapa kami. Waduh, pembahasannya panjang. Saya senang aja, Soyu. Saya senang aja baca-baca, sering menelaah lebih jauh bagaimana tentang firman Tuhan itu yang nyata itu seperti apa, sampai hal-hal yang sepele, sampai hal-hal yang tidak penting sekalipun saya gali, ternyata banyak pentingnya, besar sekali itu manfaatnya. Jadi yang sekilas sepertinya tidak penting, ternyata di dalamnya banyak bongkahan berlian yang kalau kita gali itu luar biasa. Itu aja sih. Keren. Apalagi senang kayak gini, senang loh. Biar teman-teman yang nonton ini agak reda sedikit ya, mungkin udah ngebul semua nih. Nah, iklan dulu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang mau minta jasa master ceremony atau master magician, hubungi Soyu Katana. Jangan dong. Nanti akan kolaborasi. Bisa akan berkolaborasi. DM di Instagramnya ya. Ya, Instagramnya. Ya. Nanti saya tulis di situ. Master Joe Sandi ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, DM di Master Joe Sandi. Nanti saya tulis di deskripsi untuk menghubungi. Kalau ada teman-teman mau merit, wedding, pengen sesuatu yang unik, langsung kontak dengan Master Joe Sandi ya. Oke, kita bicara tadi adalah saya rangkumin ya tentang ada hikmat yang kita perlukan, karena Tuhan Yesus juga mengatakan sendiri loh, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan saya yang ngomong. Akulah itu besar hanya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa ke Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Itu sudah diwanti-wanti gitu loh. Kalau kalian tidak bisa bersama sama Tuhan, itu tidak, maksudnya udah final gitu ya. Iya, betul. Ya sudah final gitu. Terus tadi Soyo ada juga yang nanya gini,
Tidak ada seorang pun datang kepada Bapak tanpa melalui aku. Maksudnya Bapak itu ada di mana? Ada aja kan yang nanya kayak gitu ya. Betul. Ya udah, doa Bapak kami kan jelas. Bapak kami yang ada di surga. Betul. Iya. Jadi Bapaknya ini adalah bukan Bapak. Jadi tidak ada seorang pun yang Bapak gitu. Bukan. Oke, Master Joe. Jadi istilahnya tadi saya puji Tuhan banget ya, karena dengan cerita ini benar-benar memotivasi kita semua. Ya, bukan hanya sesuatu yang cuman omongan aja, tapi dasarnya dari firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Luar biasa sekali. Dahsyat. Nah, oke, Master Joe, apakah ada cerita satu lagi nih yang terakhir untuk teman-teman kita para pencinta Master Joe Sandi, dan mungkin ada kiat-kiat terakhir nih atau kata-kata terakhir di mana para fansnya Master Joe Sandi yang Master Joe mau sampaikan. Silakan. Ya, berhubungan dengan Christmas ya, Soyo ya. Silakan. Ini berhubungan dengan Christmas, ini sangat menyentuh buat saya. Kenapa? Saya ingin memberikan satu cerita sangat unik ya. Dulu waktu tahun 2005 ya, bulan Desember 2005. Mama saya kan di Subang ya. Saya kan lahir di Subang, besar di Subang. Ya. Setelah beres SMA baru ke Bandung. Dan mama saya sering ke Bandung. Nah, di rumah yang tadi itu, yang kontrakan baru itu ya, kontrakan bareng itu ya. Terus mama kan sudah datang. Satu saat mama saya bilang gini, beli dong pola yang kecil aja katanya. Biar ada apanya, namanya orang tua ya. Ya waktu itu umur mama saya 67. Biar ada sesuatunya lah katanya. Iya juga ya. Ini di sini nggak ada pohon Natal nih. Udah berapa tahun nggak ada pohon Natal, memang iya sih. Saya kan ya waktu itu masih kerja juga. Ya nggak gaji juga pas-pasan. Belum jadi master saya mikir gitu. Ya di master ya. 2005. Langsung saya yang saya tidak pernah lupa seperti ini. Saya langsung berpikir gini, saya akan memberi kejutan kepada mama saya. Ya udah mah, nanti saya mau beli. Nanti yang kecil aja segini nih, segini ya. Ada kan yang ini yang dipajang di meja-meja. Oh ya mah, oke. Kebetulan waktu itu saya dapat ada bonus ya, ada bonus akhir tahun lah. Seperti apa disebutnya? Ya bonus lah, bonus perusahaan lumayan. Ya nggak terlalu dekat juga dari rumah. Itu ada toko yang jual itu kayak belakang tuh ornamen Natal. Saya datang ke si incinya, Ci, saya beli pohon Natal tinggi, bukan yang kecil ya, yang tinggi banget tinggi. Ya 170 lebih lah, tinggi banget. Tinggi banget itu. Ya tinggi. Terus saya bilang, saya mau ambil Ci, saya beli. Halo? Yes. Ya bisa. Jadi tinggi banget ya. Ya. Soyo, sorry. Siap, nggak apa-apa, lanjutkan, Master Joe. Sebentar, ini ada yang ini. Oke. Bentar. Saya bilang gini, Ci, saya mau beli, tapi nanti saya ambilnya. Kenapa diambilnya nanti aja, Ci? Pokoknya agak malaman saya ambil, Ci. Gitu ya. Terus, oke. Ya udah nggak apa-apa. Udah saya bayar dulu. Beres. Begitu namanya orang tua kan menjelang malam itu udah tidur ya, mau tidur kan. Terus masih nonton TV. Iya, Mah. Ya udah mama tidur duluan. Iya, Mah. Mama saya tidur, saya langsung pakai motor ambil tuh. Mungkin sedus gitu kan. Gede banget itu, susah itu. Gede gitu ya Pak, dia di packing gitu kan. Begitu nyampe, langsung saya rakit, bikin tuk tempel, langsung si lampunya itu ya. Lampunya ya pokoknya bagus lah, sederhana tapi keren lah gitu ya. Saya colokin, udah gitu udah capek nih karena memang ngerakit juga ya lumayan kan. Ya lumayan. Namanya orang tua subuh-subuh suka bangunnya mau pipis ya jam 5, jam 4. Dia begitu turun, kok ada kelap-kelip. Kaget itu Mas. Itu apa gitu ya. Kan dari kamar atas kecil tapi naik ke atas itu kenapa kita ambil di situ waktu itu. Turun, itu apa? Dia kira kebakaran kali ya. Begitu, langsung lari ke jalan ke depan. Kaget dia. Itu ya besoknya cerita, Mama sampai ini mimpi atau apa katanya. Sebelum tidur nggak ada apa-apa, bangun subuh udah ada pohon tinggi, pohon Natal. Terus dia sampai terharu katanya. Ini pasti kerjaannya, saya kan dipanggilnya San ya. Oh San, oke. San kerja.
Sansan gitu ya kan, Sandi gitu ya kan, Sansan. Oh, akhirnya ya besoknya setelah ceritanya ya udah mah gitu. Oh seneng ya mama, oh bahagia. Itu adalah Natal terakhir. Bulan Maretnya mama saya nggak ada. Kalau saya nggak memaksakan diri untuk beli, saya akan ada penyesalan gitu. Benar. Makanya ikuti suara hati itu. Padahal waktu itu ya beli jangan antar aja lah tahun depan. Ntar ini saya uang ini pas-pasan banget kalau buat beli juga gitu ya. Antar aja deh gitu ya. Ntar aja gitu tahun depan bisa lebih mapan, lebih bagus lagi. Lebih gede. 7 Maret mama saya nggak ada. Dan sejak itu ya Soyu ya. 2000 berarti Natal 2005 itu ya. Sejak itu begitu, nah kan Natal kan udah Natal ya. Itu nggak langsung dicopotin, ya. Sampai mama saya bulan Maret meninggal itu belum dicopotin, belum dilepas pohon Natalnya. Jadi, aduh, saya benar-benar tiap melihat itu jadi terhibur ada, ya sukacita ada, ya gimana ada bercampur. Sejak itu sampai sekarang pohon Natal itu tetap ada. Saya copot itu pas pindahan rumah aja. Jadi ya terus nyala. Jadi kita ini every day is Christmas Day gitu ya. Tiap hari nyala pohon Natal. Nah, ya jadi mengenang juga, makanya lebih ke Christmas. Saya kalau lihat Natal, ada pohon Natal, saya ingatnya itu. Ingatnya mama itu, mama saya itu ya. Jadi saya mau bilang ke teman-teman semua, ya, para pendengar yang baik, yang setia, yang ya, teman-teman semuanya, selama kita masih ada orang-orang terdekat yang Tuhan percayakan masih ada di samping kita, cintai mereka, kasihi mereka, karena mereka itu apa ya disebutnya, tidak ada yang bisa menggantikan. Ya, cerewetnya mereka, bawelnya mereka, atau nyebelinnya, nggak ada yang ganti. Itu saya rasakan. Jadi saya sudah tidak ada orang tua. Yang ada sekarang adik mamah ya, ada 2 orang, makanya di sini ikut bareng di sini ya. Udah seperti orang tua sendiri, udah seperti mama sendiri. Jadi buat teman-teman yang masih punya orang tua, sayangi mereka, cintai mereka, luangkan waktu buat mereka. Kalau ada materi sedikit banyak, berikan juga biar mereka bisa menikmati. Amin. Dulu itu saya puasnya apa, Soyo ya? Kalau saya habis nge-MC wedding ya, ini yang momen yang paling istimewa. Kan banyak dekoran tuh, dekoran-dekoran ya di wedding ya, banyak dekoran. Saya selalu ambilin mawar-mawarnya tuh, bunganya. Bunganya saya kasih mama saya. Sampai-sampai dia belum kosen minggu ini, bunga terus gitu ya. Saya suka ngasih. So romantis gitu ya, maksudnya anak orang tua. Tapi daripada nggak sama sekali, ada, jadi apa ya, berikan yang terbaik lah. Mungkin nilainya kecil, mungkin dianggap orang lain lebay, buat apa, katanya. Kalau kita kadang-kadang mau ngajak orang tua gitu ya, terus ngajak kita memanjakan orang tua, dianggapnya gimana? Aduh, kayak apa aja gitu ya, lebay. Nggak apa-apa, orang tua kita juga, atau orang-orang keluarga kita juga. Makanya benar, saya sangat terharu sekali waktu bukan nonton film rohani ya, bukan apa-apa ya, maksudnya film rohani juga, betul. Ada film-film yang bukan film keluarga, tapi saya terharu. Keluarga Cemara, harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu banyak banget. Benar, keluarga itu nomor 1. Tapi yang saya percaya, yang tidak mungkin mengkhianati adalah keluarga. Jadi cintai, berikan waktu, kesempatan kepada keluarga, luangkan semaksimal yang teman-teman bisa. Itu aja pesan dari saya. Karena waktu tidak bisa diputar. Itu aja. Oke, terima kasih buat Master Joe Sandi. Terima kasih teman-teman. Tapi luar biasa banget ya, dari ceritanya, kisahnya. Semoga bisa menginspirasi. Semoga bisa menginspirasi banyak orang ya. Karena amin. Puji Tuhan banget, misalnya dari cerita yang tadi sangat seru sekali teman-teman ya. Jadi jangan lupa subscribe channelnya
Master Jo Sandi, boleh dikasih tahu channelnya apa, Master Jo? Master Jo Sandi juga. Oh, Master Jo Sandi juga. Instagramnya Master Jo Sandi juga. Jadi gampang ya, nanti saya tulis saya di situ. Bukan soal gimana ya, saya klarifikasi sedikit aja. Ya. Ini yang bikin Instagram itu bukan saya. Dulu anak SMP yang memang ngefans ke saya. Punya Instagram nggak punya. Ya dulu Facebook ya. Saya bikin jangan ganti passwordnya. Dia bikinnya Master Jo Sandi gitu ya. Aduh. Jadi bukan saya yang bikin ya. Kalau saya bikin nanti narsis banget. Lagu banget pakai dibawa-bawa masternya. Gitu. Bukan saya yang bikin. Itu bikinan orang lain. Jadi ya saya menghargai dan akhirnya dari situ jadi ke semuanya. Mau Facebooknya juga jadi diganti. Terus yang lainnya Master Jo Sandi juga ya. Oke. Ya. Oke. Pokoknya saya tampilkan Instagram dan YouTube-nya. Nanti tinggal kontak-kontakan dengan Master Jo Sandi bagi yang mau menggunakan jasanya ya. Tinggal kontak aja, DM aja. Oke, teman-teman, terima kasih. Waktu sudah menuju pukul sudah 1 jam dan saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua dan Master Jo Sandi. Saya ucapkan selamat Natal lagi, ya, selamat Natal, banyak berkat melimpah untuk Master Jo Sandi dan diberikan kesehatan selalu dan pastinya untuk teman-teman semua. Selamat Natal semuanya, bye bye. Selamat Natal. Keren.